Halo, Reza di sini dan now. Oke guys, bagi kalian yang ingin berlangganan bisa tekan tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Jadi video ini merupakan ujian akhir semester, tepatnya pada mata kuliah ISBD. Saya atas nama Ahmad Ali Reza dan rekan saya. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Kusairi sebagai rekan dari Ali Reza. Dan berikut adalah tentang dosen pengampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat. Untuk lebih menyingkatnya waktu, mari kita langsung masuk pada pembahasan. Lanjut pada pembahasan pertama, yaitu hubungan moralitas dan hukum. Pada bagian pertama, manusia dan moral. Jadi di sini sangat berkaitan suatu moralitas dengan suatu perbuatan manusia. Jadi moralitas merupakan salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai norma. Moralitas berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruknya perbuatan manusia. Selanjutnya, nilai moral terwujud dalam norma moral. Norma moral atau disebut dengan norma etika adalah aturan atau aturan hidup. Jadi, perilaku yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan norma moral. Sebaliknya, perilaku yang buruk adalah perilaku yang bertentangan dengan norma moral. Selanjutnya, manusia dan hukum. Mengingat kita tidak mungkin menggambarkan kehidupan manusia di luar atau di luar masyarakat, jadi norma hukum adalah aturan yang muncul dari hukum yang berlaku. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan. Jadi manusia, masyarakat, dan hukum adalah makna yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada suatu pepatah mengatakan, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Selanjutnya, hubungan hukum dengan moralitas. Jadi moral sama dengan akhlak atau tingkah laku. Jadi antara hukum dan akhlak ada hubungan yang sangat erat. Dan ada pepatah Romawi yang menyatakan yang artinya hukum jika tidak dibarengi dengan akhlak maka tidak akan ada artinya. Hukum akan kosong dan hampa tanpa moralitas, tanpa akhlak. Nah, di sini walaupun hubungan antara hukum dan moralitas begitu erat, namun hukum dan moralitas tetap berbeda. Karena pada kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moralitas atau hukum asusila, yang artinya terdapat ketidaksesuaian antara hukum dan moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus diukur dengan norma moral dan perundang-undangan yang tidak bermoral harus diganti. Kemudian beralih pada masalah nilai moral dan hukum dalam masyarakat. Jadi tingkah laku atau perbuatan manusia baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bernegara terkait dengan
norma moral dan norma hukum. Idealnya, manusia harus menaati upaya mewujudkan kehidupan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya terdapat berbagai pelanggaran baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Jadi istilahnya, di mana ada aturan, di situ ada pelanggaran. Dan yang menyebabkan faktor-faktor seseorang melakukan pelanggaran, misalnya seperti kurangnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Selanjutnya, saudara, aksi seorang pengemudi sepeda motor yang menerobos lampu merah sambil mengangkat roda depannya di Kota Blitar viral di media sosial. Selain melanggar lalu lintas, aksi ini juga membahayakan keselamatan pengemudi yang lain. Warga Kota Blitar dihebohkan dengan unggahan video yang memperlihatkan aksi menerobos lampu merah oleh seorang pengendara motor yang membahayakan lagi dengan mengangkat roda depan motornya. Kejadian ini terjadi di Jalan Sanan Kulon, Kota Blitar. Pengendara melanggar 2 aturan dan dapat mencelakai pengguna jalan yang lain. Nah, jika kita perhatikan terkait video barusan, ada beberapa hal yang terjadi yang menyebabkan lemahnya penegak hukum. Misalkan orang sudah tahu hukum tapi tetap melanggarnya, seperti yang ada di video ini. Nah, selanjutnya untuk masalah konstruksi nilai moral, saya pasrahkan kepada rekan saya, yakni Ahmad Husairi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ali Reza, yaitu pada poin C, masalah konstruksi nilai moral. Ada beberapa pengaruh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makalah kali ini kami rangkum ada 6 pengaruh, yaitu yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga dalam konstruksi nilai moral. Seringkali dalam keluarga, dengan keluarga broken home atau keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja, hal ini berakibat pada menurunnya intensitas hubungan antara anak dengan orang tuanya. Dalam lingkungan yang miskin dan terkadang stres ini, seorang anak merasa sangat sulit untuk menetapkan nilainya dengan jelas. Dengan kata lain, masalah utama kehidupan lansia yang bekerja terletak pada tingkat komunikasi dengan anak-anaknya. Masalah menurunnya intensitas interaksi dalam keluarga serta terganggunya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak mengakibatkan menurunnya fungsi keluarga dalam perkembangan nilai moral anak. Dalam posisi demikian, lembaga pendidikan perlu memfasilitasi peserta didik untuk menjernihkan nilai-nilai. Jadi kepada orang tua, khususnya yang mempunyai anak, untuk memperhatikan lebih anaknya, agar apa? Nanti ke belakangnya itu tidak akan menjadi kecemburuan atau kerenggangan antara anak dan orang tua, sehingga dapat menjalin keharmonisan dalam keluarga. Lanjut untuk poin kedua, yaitu pengaruh teman terhadap konstruksi nilai moral. Sebagai makhluk sosial, seseorang anak tentunya memiliki dan bergaul dengan teman, sehingga akan menambah informasi yang ada dan akan memengaruhi perilakunya. Pengaruh teman ini akan berdampak positif, sedangkan masalah dan kebiasaan teman akan menjadi positif.
Begitu pula sebaliknya akan berdampak negatif jika sikap dan kebiasaan teman-temannya buruk. Jadi, dalam hidup berkeluarga, sebagai orang tua itu harus memperhatikan anak dengan siapa mereka bergaul. Jika tidak diperhatikan seperti itu, maka tidak akan menutup kemungkinan anak tersebut akan brutal. Intinya itu kita harus memperhatikan anak bergaul dengan siapa, dengan yang baik atau yang buruk. Tentunya sebagai orang tua kita harus memperhatikan itu. Agar apa? Agar kebelakangnya itu anak kita tidak bandel istilahnya lah. Ya seperti itu dalam poin kedua. Lanjut pada poin ketiga, yaitu pengaruh tokoh otoritas pada perkembangan nilai moral individu. Orang dewasa memiliki pemikiran bahwa fungsi utama membangun hubungan dengan anak-anak adalah memberitahu mereka, bukan hanya memberitahu tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Orang tua itu harus memberitahu dan istilahnya itu mengawasi mereka, memberitahu dan mengawasi agar seimbang. Orang tua juga harus memberitahu mereka apa yang harus dilakukan mereka gitu. Jika tidak demikian, maka mereka akan merasa dibiarkan. Mereka berbuat apa dibiarkan. Jadi jika terus-menerus seperti itu akan menjadi kebiasaan. Dengan kata lain, orang dewasa hanya menambahkan ragam nilai atau norma yang sudah ada pada anak, baik yang didapat dari sekolah, tokoh politik, guru, buku bacaan, dan lain-lain. Dengan demikian, orang dewasa tidak berusaha mengurangi kebingungan akan nilai-nilai pada anak itu sendiri. Lanjut pada nomor 4, yaitu pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Alat komunikasi berpotensi telah dikenalkan ke dalam ritual kehidupan keluarga. Dalam media komunikasi tentunya akan berkembang cara pandang yang terfokus pada kehidupan, sehingga mampu memberikan kestabilan nilai pada anak. Anak dihadapkan pada berbagai kemungkinan, kemudian dia akan kehilangan ide dan akhirnya dia akan bingung. Media komunikasi akan menumbuhkan pemahaman pada diri anak tentang mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang benar dan mana yang salah itu akan menjadi pedoman bagi mereka untuk dipegang. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mencari jalan keluar bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Lanjut pada poin 5, yaitu pengaruh otak atau cara berpikir pada perkembangan nilai moral. Manusia melalui pemikiran rasionalnya akan menciptakan prinsip yang berlaku secara universal. Atas dasar rasionalitas inilah yang menyebabkan manusia melakukan rasionalitas imperatif. Apa itu rasionalitas imperatif? Yaitu aturan-aturan yang menentukan kehidupan mereka. Dengan adanya aturan hukum yang ditentukan secara rasional ini memberikan petunjuk moral dan pengetahuan tentang benar atau salah, sehingga manusia layak diberi derajat yang lebih tinggi dari makhluk lain. Oleh karena itu, pendidikan nilai-nilai moral yang menggunakan pendekatan berpikir dan lebih berorientasi pada upaya memperjelas nilai moral sangatlah penting.
Jadi harus lebih ditingkatkan lagi. Rasio berorientasi memperjelas nilai-nilai moral terhadap anak. Lanjut pada poin terakhir, yaitu nomor 6. Pengaruh informasi pada perkembangan nilai moral. Setiap hari manusia mendapatkan informasi, tentunya itu pasti. Informasi tersebut mempengaruhi sistem kepercayaan yang dimiliki oleh individu, oleh masing-masing perorangan. Jika informasi baru diterima oleh individu dan mengubah atau memperkuat keyakinannya, maka terbentuklah sikap. Rangkaian sikap yang akan mendorong munculnya pertimbangan yang harus dibuat sehingga menghasilkan prinsip dan standar yang disebut nilai. Munculnya berbagai informasi yang sama kuatnya akan mempengaruhi kebingungan pada anak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.